Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Oh, alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang kita absensi dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Atau izin? Atau yang sakit? Tidak ada? Oh, tidak ada. Alhamdulillah, berarti hari ini masuk semuanya ya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya. Nah, sebelum itu, apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Betul, ya, kemarin kita membahas tentang pengertian Al-Quran. Coba Depi, apa pengertiannya? Betul sekali, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia yang beriman dan bertakwa. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang sunnah, hadis, khobar, dan asar. Kemudian persamaan dan perbedaannya tentang keempat materi tersebut. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu hadis. Pengertian hadis secara bahasa, hadis yaitu al-jadid, yang berarti sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah ma'udifu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat. Nah, dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa pengertian hadis yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat, hingga gerak dan diamnya Nabi Muhammad ketika terbangun dan tertidurnya Nabi, itu bisa disebut hadis. Hadis terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu hadis qauli atau perkataan. Hadis ini berupa ucapan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Biasanya disebutkan lafadz qala dalam redaksinya. Contoh, An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya niat amalan itu tergantung niatnya. Nah, yang kedua, hadis fi'li atau perbuatan. Hadis ini berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW. Biasanya disebutkan dengan lafadz kana dalam redaksinya. Contoh, An Aisyati qalat kana Rasulullah SAW yusolli qa'iman wa qa'idan fa idza ftataha sholata raka'an qa'iman wa idza ftataha sholata qa'idan raka'an qa'idan. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW sholat berdiri dan duduk. Ketika memulai sholat dengan berdiri, maka ruku dengan berdiri. Ketika memulai sholat dengan duduk, maka ruku dengan duduk. Hadis takriri atau persetujuan. Hadis ini berupa persetujuan Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan dan perilaku sahabat beliau. Nah, selanjutnya pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa yaitu as-sirah al-muttaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Jadi setiap jalan
atau perjalanan yang diikuti, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk, itu dinamakan sunnah. Adapun sunnah secara istilah para ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, dan perkataan, atau sifat fisik, kepribadian, maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sesudah diutus, itu dinamakan sunnah. Yang selanjutnya, pengertian khobar. Khobar secara bahasa yaitu an-naba, yang berarti kabar atau berita. Dan khobar menurut istilah, al-khobaru ma'udifu ilang Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi. Khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga disandarkan kepada selainnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian asar. Asar secara bahasa yaitu baqiyatu asyai'i, yang berarti jejak atau sisa dari sesuatu. Adapun secara istilah, asar adalah udifu ilan nabi ila sahabi au tabi'ina, segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Tapi ada kalanya asar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun biasanya penyebutannya disandarkan dengan redaksi dari Nabi Muhammad SAW, sehingga penyebutannya seperti ini: wafil asari anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan hadis, sunnah, kabar, dan asar. Persamaannya yaitu menurut sebagian ulama, persamaan antara sunnah dan hadis adalah mempunyai pengertian yang sama, dan baik hadis maupun sunnah keduanya adalah bersumber kepada Rasulullah SAW. Untuk perbedaannya, menurut sebagian ulama, sunnah itu lebih luas daripada hadis, karena titik berat sunnah yaitu kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kabar, selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Nah, khobar ini lebih umum daripada hadis. Nah, untuk asar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad, meski kadang-kadang dinisbahkan juga kepada beliau. Nah, itu untuk persamaan dan perbedaan hadis. Nah, segitu saja untuk materi hari ini. Sekarang kita berdiskusi. Silahkan, apakah ada yang mau bertanya? Acungkan tangan ya. Ya nih. Silahkan, mau bertanya apa? Oke, baik, saya akan menjawab ya. Begini pertanyaannya, berikan contoh khobar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, minas sunnati wad'ul kafi tahta surati fis shalah, yang artinya sebagian sunnah adalah meletakkan tangannya di bawah pusar sewaktu sholat. Nah, itu contoh khobar. Atau ada yang tahu hadis lainnya? Silahkan. Tidak ada? Baik. Atau ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke. Nah, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Hanya sekilas tentang hadis, sunnah, kabar, dan asar. Silahkan kalian mencari referensi lain yang lebih banyak agar ilmunya lebih nambah dan lebih banyak pemahaman dan pengetahuannya. Jangan hanya dari sini ya. Kalian harus lebih mencari tahu lebih banyak informasi dan ilmu pengetahuan. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan saja sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangannya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.